Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وفهما اللهم آت نفوسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها أما بعد. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada uswah hasanah kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga, kepada sahabat dan kepada umatnya yang istiqamah senantiasa mengikuti sunnah hingga hari kiamat. Kemudian tak lupa pula ya kami ucapkan jazakumullah khairan kepada pengurus dan DKM Masjid Al-Khairat yang telah memberikan kesempatan kepada kami untuk dapat menyampaikan beberapa hal terkait dengan bulan Ramadan yang insya Allah sebentar lagi akan kita jumpai dalam rangka tawasul bil haq, tawasul bis sabr, saling mengingatkan dalam kebenaran dan kesabaran, kemudian juga dalam rangka mengaplikasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa dzakir fa inna dzikra tanfa'ul mu'minin. Berikanlah peringatan karena peringatan bermanfaat bagi orang-orang yang beriman. Bapak dan Ibu yang semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hadanallahu wa iyyakum, semoga Allah taala berikan hidayah kepada kita semuanya. Tidak lama lagi insyaallah kita akan berjumpa dengan bulan Ramadan. Bulan yang sangat banyak sekali di dalamnya terdapat kebaikan. Ya, maka sangat butuh bagi kita untuk mengingat kembali apa saja yang disampaikan oleh Nabi tercinta Muhammad SAW terkait dengan bulan Ramadan ini, yang mudah-mudahan dengannya akan menambah semangat kita, menambah giroh kita untuk dapat lebih maksimal dalam menjalankan ataupun melalui bulan Ramadan yang akan kita jumpai ini. Karena jemaah dari Allah Subhanahu wa taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan rubba shaimin hazzuhu min siyamihi ju'al atas. Begitu banyak sekali orang yang dia melewati Ramadan ya, begitu banyak orang yang dia melewati Ramadan, akan tetapi hazzuhu min siyamihi ju'al atas, yang dia dapatkan dari puasanya hanya ju'al atas, hanya lapar dan haus saja. Tentu ini tidak ingin kita masuk dalam kelompok orang yang seperti ini. Tentu kita ingin mendapatkan janji-janji yang Allah Ta'ala siapkan bagi orang yang berpuasa, dan itu jamaah, ya maka butuh persiapan. Dan tahu banyak orang yang dia melewati suatu momen yang sangat berharga dalam kehidupannya, kemudian dia menyesal. Dan sekali lagi tentu kita tidak mau masuk dalam kelompok orang-orang yang khasarah tersebut, orang-orang yang menyesal karena tidak dapat mengambil momen yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berupa bulan Ramadan, yang bulan ini kita lewatkan dengan tanpa mengambil ataupun melakukan hal-hal yang harusnya kita lakukan untuk dapat mencapai tujuan yang kita inginkan.
Jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, pada malam hari yang berbarakah ini insyaallah kita akan membahas sebagian kecil dari kitab Taisirul Alam Syarh Umdatul Ahkam, buah karya dari Syekh Abdullah bin Abdurrahman bin Salih Al-Bassam rahimahullahu ta'ala, khususnya pada kitab Siyam, bab tentang puasa. Yang ini kita akan bahas muqaddimahnya, pembuka dari kitab Siyam ini, yang nantinya beliau di sini akan membawakan hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim terkait dengan puasa Ramadan. Pada muqaddimahnya ini, muallif rahimahullah ta'ala mengabarkan kepada kita terkait dengan ta'rifus siyam, yaitu pengertian puasa. Dan ini adalah perkara yang penting jamaah, karena seorang sewaktu akan melakukan suatu bentuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sangat penting baginya untuk mengetahui hakikat dari ibadah yang akan dia jalankan tersebut. Kita sekarang insya Allah akan menjalankan ibadah puasa yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan, yang merupakan ruknun min arkanil Islam, rukun Islam yang keempat. Lalu apakah kita telah mengetahui apa itu makna puasa? Apakah puasa hanya sekedar tidak makan, tidak minum saja? Apakah puasa seorang itu diperbolehkan untuk melakukan hal-hal sekehendak hatinya? Ini penting untuk kita ketahui. Dan ini adalah pengetahuan yang paling dasar yang harus diketahui seorang sebelum melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Muallif rahimahullah mengatakan, as-siyam asluhu fil lughah al-imsak. As-siyam, siyam itu artinya puasa, Pak. Puasa secara bahasa artinya adalah al-imsak. Apa itu imsak? Imsak itu menahan diri. Ini dari sisi bahasa. Wa fi syar'i al-imsaku 'anil mufattirati ma'niyati min at-tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Adapun secara istilah syar'i dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Mughni, kemudian dinukil oleh Syekh Al-Bassam rahimahullah, yang dimaksud dengan puasa itu ada al-imsak, menahan diri, anil mufattirati, dari pembatal puasa, ma'niyati, disertai dengan niat, minat tulu'il fajri, dari terbitnya fajar, ila ghurubi syamsi, sampai tenggelamnya matahari. Ini adalah ta'rif dari siyam, dari puasa, makna secara syar'i dari puasa. Dari ta'rif ini, jamaah rahmat Allah, barakallahu fiyakum, semoga Allah taala memberkahi ana dan antum semuanya. Ada beberapa poin yang hendaklah kita ketahui dari puasa ini, agar puasa kita menjadi puasa yang berkualitas dan mendapatkan tujuan-tujuan yang diinginkan dalam berpuasa. Apa saja tujuan ataupun hadaf dari puasa? Ya, ini nanti diantara mabadi'u asr, ya 10 dasar yang harus diketahui orang dalam ibadah itu, diantara ta'rif, kemudian hadaf, tujuan. Ya, tujuan puasa apa yang ingin kita capai, kemudian ta'rifnya apa. Ini tadi ta'rif, pengertiannya, tujuan. Sebelum kita melanjut tentang ta'rif pengertian puasa ini, kami akan menyampaikan beberapa nas terkait dengan tujuan yang akan dicapai seseorang apabila dia mendapatkan puasa ataupun melalui puasa dengan cara yang benar.
Yang pertama adalah dia akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah tujuan utama dari ibadah puasa sebagaimana apa yang Allah taala firmankan dalam Quran surah Al-Baqarah. Allah taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun." Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana puasa ini diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian agar kalian bertakwa. Ini tujuan pertama, yaitu menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Idealnya jamaah rahmat Allah Subhanahu wa taala, seseorang yang dia melewati bulan Ramadan, jika puasanya benar diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, keluar Ramadan dia menjadi hamba yang bertambah ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini idealnya. Tapi tadi kita katakan, tidak setiap ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba ini akan diterima oleh Allah taala. Sebagaimana halnya dengan sholat. Seorang sholat Allah taala, apakah pasti akan terima sholatnya? Jawabannya belum tentu diterima. Allah taala berfirman, "Fawailul lil musallin alladzina hum an sholatihim sahun." Celakalah orang-orang yang sholat, yaitu mereka yang lalai dalam sholatnya. Orang ini sholat akan tetapi ternyata dikatakan celaka oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu orang-orang yang dia tidak benar dalam sholatnya. Dia lalai dalam sholat. Ini sholat. Puasa juga seperti itu. Makanya tadi Nabi SAW katakan, "Rubba sha'imin hazhu min siyamihi ju'un," atau betapa banyak orang yang puasa yang dia dapati dari puasanya hanya lapar dan haus saja. Ini orang yang berpuasa. Maka idealnya orang yang puasanya benar dengan cara yang sesuai dengan apa yang Allah taala inginkan, diajarkan Nabi SAW, maka keluar dari bulan Ramadan dia akan menjadi hamba yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, dosa-dosanya akan dihapuskan oleh Allah taala. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Siapa yang dia berpuasa Ramadan imanan wa ihtisaban, dengan iman dan ihtisab. Apa itu ihtisab? Mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka akan diampunkan dosa-dosa yang dilakukan pada masa yang lalu. Diampunkan dosa-dosanya. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, kita adalah hamba yang penuh dengan dosa, banyak dosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari mengumpulkan dosa terus, baik itu dari pandangan mata kita, dari lisan kita, dari telinga kita yang mendengarkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa demi dosa. Dan bulan Ramadan adalah momentum yang Allah taala berikan bagi seorang hamba yang dengannya Allah taala akan hapuskan dosa-dosanya. Ini jika puasanya benar. Janji Allah Subhanahu wa taala dalam riwayat yang lainnya terkait dengan keutamaan yang Allah taala janjikan pada bulan Ramadan, yang wa fi dzalika falyatanafasil mutanafisun, yang hendaklah orang-orang ini berlomba-lomba untuk mendapatkannya, yaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menjanjikan bebasnya orang tersebut dari api neraka. Rasulullah SAW bersabda, "Idza jaa Ramadan futihat abwabul jannah wa ghuliqat abwabul jahim wa sufilatis syayatin." Apabila datang bulan Ramadan, maka pintu-pintu surga akan dibuka, kata Nabi SAW. Dan dalam riwayat lain dikatakan oleh Nabi SAW, "Futiha abwabus sama," dibuka pintu-pintu langit. Wa fi riwayat dalam riwayat lain disebutkan, "Futiha abwabul barakat," dibuka pintu-pintu barakah. Wa ghuliqat abwabul jahim, dan ditutup pintu neraka. Wasufidatis syayatin, dan setan dibelenggu. Kemudian menyuruhlah seorang penyuruh
Yunadi munadi ya baghiyal khair aqbil, wahai orang-orang yang merindukan kebaikan, bersegeralah. Bersegeralah kepada kebaikan. Ya baghiyas syarr aksir, wahai orang-orang yang senang melakukan keburukan, berhentilah. Kemudian Nabi SAW melanjutkan dalam hadis ini, seorang yang berpuasa lahu farhatan, dia memiliki dua kebahagiaan. Farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbi. Yang pertama adalah kebahagiaan sewaktu dia berbuka puasa, dan yang kedua adalah kebahagiaan ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kebahagiaan bagi orang yang berpuasa. Kemudian Nabi SAW juga mengatakan, walillahi utaqa minan nar wa dzalika fi kulli laila, kama qala sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah Subhanahu wa taala memiliki pembebas dari api neraka pada bulan Ramadan ini, dan semuanya itu terjadi pada setiap malamnya, dibebaskan oleh Allah Subhanahu wa taala dari api neraka. Subhanallah. Ini janji-janji yang agung yang Allah taala sampaikan melalui lisan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang Nabi sallallahu alaihi wasallam memayyantiku anil hawa in huwa illa wahyu yuha, tidak berbicara dengan hawa nafsunya melainkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Maka jamaah Allah Subhanahu wa taala, janji-janji ini hanya akan didapat oleh orang yang berhasil dalam menjalankan puasanya. Yang dia puasa tidak hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya saja, akan tapi meninggalkan larangan-larangan puasa. Allah Ta'ala siapkan ampunan, Allah Ta'ala siapkan surga. Bahkan ada pintu khusus bagi orang yang berpuasa yang dinamakan dengan babur rayyan, pintu yang hanya akan dimasukkan oleh orang yang berpuasa. Kemudian juga orang yang puasa, kata Nabi SAW, amal ibadahnya akan dari puasa ini diganjar oleh Allah SWT dengan balasan yang tidak terhingga banyaknya. Dalam hadisnya Nabi SAW mengatakan, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasanati asyru amsalihha ila 700 di'fan illa siyam. Setiap amalan anak Adam akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala 10 kali lipat sampai 700 kali lipatnya. Ini amal soleh yang dilakukan oleh seorang, 10 sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali apa? Puasa. Fa innahu li wa ana ajzu bihi, dan sesungguhnya puasa itu untukku dan aku yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Yada ta'amahu wa syarabahu li, yaitu orang ini meninggalkan makan dan minumnya karena aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, janji-janji Allah ini hanya akan didapat bagi orang yang benar dalam menjalankan puasanya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala masukkan kita dalam golongan orang-orang yang benar dalam menjalankan puasanya. Amin Allahumma amin. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, agar kita dapat benar menjalankan ibadah puasa ini, maka perlu kita mengetahui terkait dengan ibadah puasa. Al-Imam Bukhari rahimahullah mengatakan, membawakan bab awal dalam kitabnya itu adalah babul ilmu qabla qawli wal amal. Bab al-ilmu qabla qawli wal amal. Bab ilmu itu sebelum berkata dan beramal. Maka penting bagi kita untuk mengilmuinya. Dan di antaranya adalah tadi mengetahui ta'rif ini, pengertian puasa tadi. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, puasa, ya kata Ibnu Qudamah, al-imsaku anil mufattirat, yaitu menahan diri dari al-mufattirat, pembatal puasa. Apa saja pembatal puasa? Ini butuh pembahasan yang mendalam tentang. Ada 3 pembatal puasa yang sepakat para ulama la khilafiha, tidak ada perselisihan pendapat ulama dalamnya. Ada 3. Pertama adalah makan, kedua minum, ketiga berhubungan suami istri. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah,
ayat 187. Uhilla lakum lailatas siyami rafasu illa nisaikum kunna libasul lakum wa antum libasul lahum alimallahu annakum kuntum takhtanuna anfusakum fataba alaikum wa afa ankum fal'ana bashiruhunna wabtaghu ma kataballahu lakum wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr thumma atimmus siyama ilal lail. Ini dalil yang menjelaskan terkait dengan 3 pembatal puasa yang sepakat para ulama tentangnya. Dan insya Allah wah, jelas semua. Jamaah nanti Allah wa ta'ala. Namun apakah hanya 3 ini saja? Jawabannya tidak. Nanti ada pembatal-pembatal puasa dari turunan 3 hal ini yang apabila seorang melakukannya, maka sebagian ulama mengatakan puasanya batal. Sebagian yang lainnya mengatakan pahala puasanya akan habis karena seorang melakukannya. Sebagian yang lainnya mengatakan pahala puasanya akan digerogoti, dikurangi, yang akhirnya yang dia dapat dari puasanya hanya sedikit sekali dari apa yang harusnya dia dapatkan. Ini harus kita ketahui apa saja. Contoh misalnya dalam hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man lam yada' qaula zur wa 'amalu bihi wa jahla falaysa lillahi hajatan an yada' ta'amahu wa syarabahu." Barang siapa yang dia tidak meninggalkan qaul zur. Apa itu qaul zur? Perkataan dusta, perkataan yang sia-sia. Ditanya, "Di mana sekarang?" OTW padahal masih di rumah. Ini qaul zur, dusta. Padahal dia lagi puasa. Ya Rasulullah katakan, siapa yang tidak meninggalkan perkataan dusta wal amalu bihi, dan dia kerjakan perkataan dusta tersebut, termasuk lagi hasad, namimah dan lain-lainnya, ucapan lisan yang betapa banyak manusia celaka karena ucapan lisannya. Bahkan termasuk rukun dari akhlak mulia yang dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu jaga lisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia berkata baik atau diam. Orang banyak celaka dikarenakan tidak bisa menjaga lisannya. Ini lisan jamaah. Ingat, puasa jaga betul lisan kita. Man lam yada' qaula zur wa 'amalu bihi wa jahla. Dia kerjakan tadi perkataan dusta tadi, wal jahla, dan dia bodoh. Apa yang bodoh? Kata para ulama, orang ini melakukan maksiat pada bulan Ramadan. Jamaah rahmat Allah wa ta'ala, apa hukum makan? Hukum asal makan itu mubah, boleh. Hukum minum apa? Mubah, boleh. Selama itu yang dihalalkan oleh Allah wa ta'ala. Mendatangi istri, berhubungan suami istri yang sudah nikah, dihalalkan oleh Allah wa ta'ala. Ini perkara-perkara dihalalkan oleh Allah wa ta'ala, diharamkan pada siang hari bulan Ramadan. Perkara yang hukum asalnya halal. Lalu bagaimana perkara yang asalnya sudah diharamkan oleh Allah wa ta'ala? Ghibah, apa maksud ghibah? Haram. Dikerjakan pada siang hari bulan Ramadan. Kalau yang halal aja, yang asalnya halal tadi jadi haram siang hari bulan Ramadan, lalu bagaimana yang telah diharamkan sejak awal? Maka ini termasuk al-jahla, orang bodoh yang mengerjakan amalan ini pada siang hari bulan Ramadan. Makanya nanti di akhir Ramadan yang dia dapatkan dari puasanya ju'ul atas, hanya lapar dan haus saja. Ya, maka jaga diri kita dari hal-hal yang dapat membatalkan puasa tadi. Ini nanti banyak nih turunan dari pembatal-pembatal puasa yang tidak mungkin kita dapat bahas pada kesempatan yang terbatas ini. Kemudian jamaah dari Allah Subhanahu wa taala, Ibnu Qudamah mengatakan terkait dengan takrif puasa tadi, al-imsaku anil mufattirati ma'al niyati, disertai dengan niat. Maka para ulama menjelaskan terkait dengan di antara rukun puasa harus ada niat.
Nabi SAW bersabda, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung dari niatnya. Dan khusus untuk puasa yang wajib. Ada berapa puasa wajib? Ada 4. Pertama, puasa Ramadan. Yang kedua, puasa qadha. Yang ketiga, puasa nazar. Orang ada nazar sesuatu, kemudian nazarnya tercapai, wajib dia bayar puasanya. Kemudian yang keempat, puasa kafarah. Membayar kafarah. Seseorang yang berhubungan suami istri pada siang bulan Ramadan, wajib baginya membayar puasa dengan puasa sebanyak 2 bulan secara berturut-turut. Ini 4 puasa yang wajib. Untuk puasa yang wajib kata para ulama, termasuk nanti puasa Ramadan, maka niat itu harus ada sebelum seorang itu berpuasa. Beda dengan puasa sunnah. Jika puasa sunnah kita pagi hari belum makan, dia di rumah tidak ada makanan, ya udahlah puasa saja. Ini diperbolehkan. Ada puasa wajib kata para ulama, ya ini harus menghadirkan niat sebelum terbit fajar. Gimana, kapan? Misalnya bisa pada waktu kita makan sahur, ya kita hadirkan niatnya makan sahur saya untuk berpuasa Ramadan. Ya, atau sebelumnya kita niatkan besok saya mau puasa. Ya, khilaf ulama tentang apakah boleh kita niat puasa sebulan penuh. Sebagian ulama mengatakan diperbolehkan, sebagian lagi tidak diperbolehkan. Namun untuk keluar dari perselisihan pendapat ini, setiap sahur kita niatkan untuk berpuasa Ramadan. Ya, ini pendapat yang keluar dari khilaf. Kemudian jamaah dari Allah Taala, Ibnu Qudamah mengatakan al-imsaku 'anil mufattirati ma'niyati minat tulu'il fajri ila ghurubi syamsi. Ini terkait dengan waktu berpuasa, minat tulu'il fajri. Kapan seorang mulai berpuasa? Tulu'il fajri, yaitu pada waktu matahari terbit. Dasarnya firman Allah Taala tadi dalam surah Al-Baqarah, Allah Taala berfirman, wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajr. Makan dan minumlah kalian, kata Allah Taala dalam surah Al-Baqarah ayat 187. Makan dan minum kalian sampai kapan? Sampai jelas bagi kalian antara benang putih dan benang hitam yang menunjukkan waktu fajar. Berkata Imam Al-Qurtubi rahimahullah, yang dimaksud dengan benang hitam ini adalah malam dan benang putih ini adalah fajar. Artinya sudah ada benang putih ya yang menandakan masuk waktunya fajar. Maka pada waktu itu jemaah rahmat Allah Taala, jika kita telah yakin masuk waktu fajar, tidak diperbolehkan lagi bagi kita untuk makan dan minum. Ya, masuk waktu fajar ini adalah masuknya waktu sholat, sekaligus menandakan masuknya waktu sholat subuh. Ustaz, kalau ragu bagaimana Ustaz? Ragu ini sudah masuk waktu fajar atau belum ya? Maka ada kaidah fikih yang menyebutkan al-yakin la yazulu bisyak. Suatu yang yakin tidak bisa mengalahkan yang ragu. Kemudian ada kaidah juga yang mengatakan al-aslu fil lail baqaul lail. Hukum asal malam itu masih malam. Artinya jamaah, sewaktu kita ragu, ini sudah masuk waktu fajar atau belum ya? Yang mana yang ragu? Ragunya masuk waktu fajar. Yakinnya apa? Yakinnya masih malam. Maka yang mana kita ambil? Yang yakin. Artinya kita masih boleh makan. Sebagaimana kita sholat, kita ragu ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Yang mana yang yakin? Yang yakin rakaat ketiga. Yang ragu rakaat keempat. Maka kita ambil rakaat ketiga, ya kita tambah tadi, sempurnakan menjadi 4 rakaat, kemudian nanti sujud syahwi. Ini terkait dengan sahur. Ya, maka mulainya seorang puasa adalah sewaktu hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu minal khaytil aswadi minal fajar, yaitu masuknya fajar shadiq yang
menandakan telah masuknya waktu sholat subuh. Minat tulu'il fajri, dari tulu'il fajar, dan diantara sunnah pada waktu sahur ini ya adalah makan sahur. Ini disunnahkan, tasahharu fa inna fis suhuri barakah. Nabi katakan makan sahurlah kalian karena pada makan sahur itu terdapat barakah. Kemudian sahurnya Nabi SAW, Anas bin Malik bertanya kepada Zaid radhiyallahu ta'ala anhu terkait dengan kapan Nabi SAW makan sahur. Maka Zaid mengatakan radhiyallahu ta'ala anhu miqdar 50 ayat, yaitu kurang lebih 50 ayat bacaan Al-Quran dari waktu azan. Artinya sekitar 15 menit sampai 20 menit ini afdolnya makan sahur. Kemudian ila ghurubi syamsi, akhir dari puasa adalah sampai tenggelamnya matahari. Allah Ta'ala berfirman, summa atimmus siyama ilal lail. Kemudian sempurnakanlah puasa itu sampai lail, sampai malam, kata Allah berkata dalam surah Al-Baqarah tadi. Ya, kapan malam ini? Malam adalah saat tenggelamnya matahari. Jangan hormat Allah berkata. Ini misalnya matahari, ini ufuk. Sewaktu kita lihat matahari udah tenggelam, ini tenggelam seperti ini, udah tidak ada lagi, maka pada waktu itu masuk waktu berbuka puasa. Ustaz, kalau belum azan gimana Ustaz? Boleh nggak berbuka? Tetap kita berbuka. Kenapa? Karena sudah lail, sudah masuk waktu malam. Loh Ustaz, belum azan. Ya ternyata muazzinnya masih buka puasa. Makan dulu ya. Ini standarnya. Bahkan zaman Nabi Allah Taala sunnahnya kita berbuka puasa ini adalah dengan disegerakan. Nabi SAW pernah waktu safar, kemudian lihat matahari tenggelam dan dia yakin, sallallahu alaihi wasallam yakin matahari telah tenggelam. Maka Rasulullah SAW perintahkan, ya fulan inzil fajdih lana. Wahai fulan, turun, sediakan bukaan bagi kami, sediakan makan, udah kita berbuka sekarang, kata Nabi SAW. Kemudian sahabat itu mengatakan, ya Rasulullah, masih terang ya Rasulullah, masih terang jamaah. Karena kadang matahari tenggelam itu masih terang. Apakah tidak tunggu sebentar lagi? Rasulullah katakan, inzil fajdih lana, turun, segera siapkan bukaan. Ini adalah sunnah Nabi SAW untuk menyegerakan berbuka puasa. Ya, berbeda dengan orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani yang mereka buka puasa itu jamaah nunggu apabila telah ada bintang dan rembulan. Ini sudah gelap sekali. Sunnah Nabi SAW disegerakan. Ya, dan sunnah buka puasa ini adalah dengan kurma. Ya. Bagaimana apabila kita ragu, Ustaz? Kita ragu, Ustaz, ini sudah buka puasa belum ya? Udah masuk belum waktunya ya? Matahari saya masih ragu ini, Ustaz. Maka jika pertama jamaah kita sudah yakin ini matahari sudah tenggelam. Ya, kita yakin matahari tenggelam, maka pada waktu itu harus kita segera berbuka puasa. Keadaan yang kedua, kita yakin matahari belum tenggelam, maka waktu itu tidak boleh kita buka puasa. Kalau kita makan dan kita tahu matahari belum tenggelam, batal puasa kita. Kemudian keadaan yang ketiga, kita ragu ini sudah tenggelam belum ya? Maka kembali ke kaidah tadi, al yakin la yazulu bisyak, al aslu fin nahar baqa'un nahar. Hukum asal siang itu masih siang. Asalnya siang, kita yakin siang. Apa yang ragu? Sudah malam atau belum? Ya, maka pada waktu itu belum boleh kita berbuka puasa. Nah, masih ada sekitar 2 menit ya. Karena izin kasih hadiah, izin kasih hadiah. Baik. Ana ada hadiah untuk jamaah yang bisa. Ini parfum. Ana bilang langsung dari Mekah Al-Mukarramah. Ya, bagi jamaah yang bisa jawab pertanyaan. Ya, parfum dari Mekah Pak, insya Allah. Pertanyaannya ya, dari materi yang kita sampaikan, yang pertama adalah kapan seorang mulai berpuasa?
Dan bagaimana jika kita ragu? Pak, silakan. Kapan boleh waktu puasa, Pak? Ini hadiahnya parfum. Langsung dari Mekah Mukarramah. Silakan. Angkat tangannya, Pak. Siapa yang menjawab kapan waktu mulai berpuasa? Iya, Pak. Oh, apakah puasa di bulan suci Ramadan puasanya atau puasa di luar bulan suci Ramadan? Kapan puasanya? Kapan? Kapan kita mulai berpuasa? Apakah di bulan suci Ramadan atau di luar bulan suci Ramadan? Baik. Kapan kita mulai puasa? Jazakallahu khair. Ya, Allah Taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah, ya, Allah Taala berfirman, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Barang siapa di antara kalian yang telah melihat syahida minkumus syahra, melihat bulan, falyasum, maka hendaklah dia berpuasa. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Sumu idza ra'aitumuhu fasumu wa idza ra'aitumuhu fa'uftiru." Apabila kalian melihatnya, yaitu al-hilal. Hilal itu bulan sabit yang menandakan awal bulan Ramadan. Jika kalian melihat hilal maka berpuasalah. Dan apabila kalian melihat hilal maka berbukalah. Ya, maka untuk memulai puasa Ramadan, Allah Ta'ala mendapat yang paling rajih adalah dengan ru'yatul hilal. Apabila kita dapat melihat hilal pada tanggal 29 Sa'ban dan hilal itu tidak tertutupi, ya maka pada waktu itu kaum muslimin berpuasa. Wa in ghumma, kata Nabi SAW, dan apabila hilal itu tertutupi, ghumma, tidak terlihat hilal itu, ya, fa'at milu, maka genapkanlah bulan Sya'ban itu menjadi 30 hari. Dan ibadah puasa, jamaah rahmat Allah taala hadanallahu wa iyyakum, ini adalah Allah Ta'ala mendapat ruji dengan ru'yah. Sebagaimana kita sholat gerhana. Kapan seorang sholat gerhana? Yaitu apabila dia melihat gerhana. Nah, kita lihat gerhana, kita sholat gerhana. Kalau tidak melihat gerhana karena misalnya tertutup gedung atau tertutup awan, maka kita tidak sholat. Maka begitu juga dengan penetapan awal Ramadan, yaitu dengan ru'yatul hilal. Allah Ta'ala alam, dan cara inilah yang dilakukan pada masa Qurun Faddalah, 3 generasi awal pada masa Nabi SAW, pada masa para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Allah Ta'ala alam. Masa ini saja yang dapat kami sampaikan. Apa yang benarnya datang dari Allah Ta'ala, yang salah datang dari kalimat Ibnu Ana dan dari setan. Kembali kami ucapkan jazakumullah khairan kepada DKI Masjid. Semoga Allah Ta'ala catat semuanya yang terlibat dalam kegiatan ini dalam catatan amal kebaikan kita dan memberatkan timbangan kebaikan kita nanti pada hari kiamat. Wabillahi taufik. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.